Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Pada video kali ini kita masuk tema ketiga tentang makanan sehat. Subtema yang kedua, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran kedua. Ya, masih ingatkah kamu? Pada materi sebelumnya kita sudah belajar ya mengidentifikasi iklan media elektronik dan juga membuat poster. Iklan media elektronik terdapat pada tayangan televisi, radio, dan juga yang ada di internet. Kemudian, dalam membuat poster sebaiknya diperhatikan hal-hal agar poster tersebut benar-benar terlihat dan maksud dari poster tersebut sampai. Ya, apa sih yang akan kita pelajari pada video kali ini? Tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan membaca materi, siswa mampu mencari informasi tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan. Kemudian, dengan berdiskusi bersama kelompok, siswa mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan. Yang ketiga, dengan mencermati materi, siswa mencari informasi tentang properti tari. Sudah siap? Yuk, kita langsung masuk pada pembelajaran kita kali ini. Ya, diare. Siapa yang uh, sudah pernah kena diare? Pasti nggak enak banget ya. Atau kamu nggak tahu kalau kamu sedang terkena diare. Kali ini Bapak mulai ya materi kita dengan membahas yang namanya diare, salah satu gangguan daripada pencernaan. Diare itu terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Penyebab diare. Diare disebabkan karena infeksi virus, yaitu nama virusnya rotavirus, adalah penyebab diare pada anak yang paling sering. Terus juga yang kedua, infeksi bakteri dan parasit penyebab diare. Bakteri dan parasit tersebut masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Kemudian yang ketiga, penyebab dari diare itu adalah intoleransi makanan ya. Intoleransi makanan yang terjadi pada sebagian orang yang maksudnya tuh nggak toleran, nggak kuat, nggak toleransi terhadap contohnya pada gula, pada susu gitu. Kemudian ada lagi penyebab diare karena alergi makanan. Biasanya sih reaksi negatif terhadap obat-obatan. Ada obat-obatan yang menyebabkan seseorang itu diare. Terus ada lagi karena penyakit usus. Biasanya ini menimbulkan gangguan kronis. Terus ada lagi penyebab yang keenam karena gangguan usus fungsional. Penyebabnya ialah stres yang berlebih. Iya. Diare yang parah apabila tidak segera ditangani akan mengakibatkan tubuh kekurangan cairan hingga nih menyebabkan kematian. Jadi kalau kamu merasa kamu diare atau melihat sekeliling kamu, adik kamu itu ada yang terkena diare, segera ditangani, jangan dibiarkan, ajak berobat atau cegah atau obati dengan obat-obatan yang ada di rumah dan di sekitar kita. Nih ya, Pak Guru kasih tahu gejala diare. Gejala diare itu biasanya nih orang itu akan buang air besar itu encer dan sering. Aduh, mules kamar mandi mulu. Terus bahkan BAB-nya bisa jadi air aja gitu. Cuman air doang, nggak ada apa namanya? Nggak ada sisa-sisa makanannya, malah air. Terus merasa perutnya kram dan perutnya nyeri, sakit gitu perutnya. Dan bisa orang tersebut terkena demam gejalanya daripada diare. Dan bisa juga sih nih darahnya ada darah dalam kotorannya dalam tinjanya jadi merah gitu.
dan merasa perutnya kembung. Bagaimana sih Pak pengobatan diare? Diare dapat diobati dengan cara ya diberikan obat diare, bisa berikan obat herbal. Contohnya kayak daun jambu biji atau obat non herbal yang ada di apotek. Terus perbanyak minum. Ketika tubuh kekurangan cairan maka akan mengalami dehidrasi. Makanya untuk mencegahnya banyak minum air putih dan juga larutan oralit. Diare dapat dicegah dengan cara selalu mencuci tangan, tidak jajan sembarangan, tutup makanan agar terhindar dari bakteri, nih khususnya lalat yang suka hinggap di makanan. Kan ya Pak Guru kalau beli makanan di luar, lihat ada lalat di makanannya, Pak Guru mengurungkan niat untuk jajan gitu. Kemudian konsumsi makanan dan minuman yang dimasak matang, jangan setengah matang. Apalagi yang biasanya nih yang suka makan telur setengah matang. Ya takutnya masih ada sesuatu di telur yang kurang matang tersebut gitu ya. Jadi kalau mau makan telur, masak telur, usahakan yang matang. Coba nih ya. Ini Pak Guru akan menampilkan sebuah iklan yang dadakan ya. Coba perhatikan iklan berikut. Aduh, perut aku sakit. Sepertinya aku diare. Aku mau buat oral sendiri ya di rumah. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat oralit yaitu setengah sendok teh garam, 6 sendok teh gula pasir, 1 liter air hangat, terus pisang secukupnya untuk menambahkan kalium dan rasa. Cara buatnya, larutkan gula dan garam dalam air hangat. Kemudian pisang dapat dilumatkan secukupnya, dicampur atau dimakan begitu saja. Alhamdulillah habis minum larutan oralit, perut aku agak enakan. Terima kasih. Nah, kira-kira gitu ya. Iklan dadakan yang Pak Guru buat. Iklan media elektronik gitu ya, yang berupa video. Nah, masuk ke tantangan belajar kita. Diskusikan sama teman-teman kamu nih, sama kelompok kamu. Apa sih isi iklan yang tadi Bapak tayangkan? Ya, apa isi iklannya? Tentang apa? Ya. Terus bagaimana bahasa iklan yang digunakan? Terus juga bagaimana ciri-ciri bahasa iklan yang baik? Ya, tadi kan Pak Guru sudah munculkan gitu kan bahasa iklannya gitu. Terus bahasa yang iklan yang digunakan tuh bagaimana? Sudah tepat atau belum? Emang yang baik itu seperti apa sih bahasa iklan? Kamu jawab di kolom komentar ya. Ya, agar iklan menarik nih. Untuk memberi daya tarik pada iklan media elektronik, banyak sekali ya kreativitas yang digunakan. Salah satunya adalah dengan menampilkan gerakan atau tari-tarian termasuk tarian daerah. Ini opsional saja gitu kalau iklan mau menarik. Karena Indonesia ini beragam suku dan budayanya. Tuh salah satunya ada tari-tarian bisa nih dipakai untuk menarik perhatian dalam sebuah iklan. Nah, ragam properti tarian daerah. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk. Sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Terus juga di Kalimantan nih, terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian
dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Pada materi selanjutnya kita akan mengidentifikasi nih aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Oke? Kelas 5. Cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.